هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Kalau hukuman dalam Islam itu sendiri kan bermacam-macam. Ada dari mungkin muka masam, menampakkan muka tidak ridho, murid kesayangan Pak, sampai kemudian mendapatkan sikap muka masam dari guru yang dia sangat cintai, yang sangat dia hormati, yang sangat dia segani, yang sangat dia kagumi. Maka itu sebenarnya sudah cukup bagi murid yang mengerti itu. Apalagi kemudian gurunya tidak mau negur dia. Masya Allah. Hukuman juga dalam hal ini seperti yang dialami oleh 3 orang sahabat itu ya. Ka'ab, kemudian siapa itu? Hilal, dan satu lagi siapa itu? Muroroh apa siapa dia? Lupa saya. Yang karena terlambat tidak ikut perang Tabuk. Sehingga apa? Ketika Rasul pulang dan para sahabat yang lain juga pas udah pulang, kan orang-orang yang tidak ikut itu menghadap Rasul, menyampaikan alasan masing-masing. Kebanyakan dari kalangan orang-orang munafik oleh Rasul dikatakan, ya diterima aja, enggak ditanya kenapa gini enggak. Tapi 3 orang ini diawali dari Ka'ab dulu. Ka'ab itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kalau saya itu berada bukan di hadapan engkau, tidak berbicara dengan engkau, maka aku bisa berbohong sehingga engkau tidak marah. Tetapi kalaupun aku berbohong kepada engkau, nanti Tuhanmu atau Rabbmu itu akan mengkabarkan, menjadikan engkau marah. Tetapi kalau aku bicara apa adanya, pasti engkau juga akan marah kepadaku. Aku sampaikan, jujur, aku nggak punya alasan tidak ikut perang. Sungguh ketika itu aku dalam keadaan fisik kuat dan waktu longgar. Apa kata Rasul? Kemudian 2 sahabat yang lain juga mengikuti Ka'ab ini, mengikuti jejak Ka'ab. Lalu Rasul kata, ya dah, pulanglah, tunggulah nanti apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala apa? Melarang untuk diajak bicara. Semua sahabat mendiamkan dia, mereka bertiga ini Pak. Bukan sebentar, 40 hari. Dalam riwayat dikatakan 30 hari, setelah itu ditambah 10 hari. Sudah begitu, tambah 10 lagi, bahkan istrinya suruh nyingkir. Istri yang selama ini melayani dia, maksudnya kan orang-orang lain tidak mau tegur sapa ini. Kebutuhan sehari-hari 3 sahabat kan dilayani oleh masing-masing istrinya dari keperluan sehari-harinya. Oleh Rasul diperintahkan 3 istrinya atau jadi istri dari 3 sahabat tersebut untuk tidak melayani para suaminya masing-masing dulu sebagai bentuk pelajaran juga. Allah Akbar. Itu dirasakan oleh mereka bertiga itu dunia yang luas jadi kayak sempit sekali. Sampai-sampai agar mendapatkan sapaan dari yang lain itu apa? Naik loteng, naik ke pagar tembok untuk melihat agar kiranya dijawab salamnya. Tapi nggak ada sahabat yang menjawab salam. Begitu sudah 50 hari, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar diterima taubat mereka. Lalu Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW. Begitu dapat di hadapan Rasul menyatakan, absir ya kamu, berbahagialah kamu. Sungguh Allah SWT telah menerima taubat kalian. Para sahabat yang lain berlomba-lomba untuk mencari 3 orang ini untuk menyampaikan kabar gembira tadi itu. Bukan masalahnya ya itu hukuman Pak. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lain itu benci atau apa ya. Terus kemudian ada unsur lain, enggak. Karena mereka tuh betul-betul ketaatannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga sayangnya kepada temannya tadi itu, kepada sahabat. Putusan Allah begini, ya sudah mereka laksanakan. Walaupun saya yakin di antara para sahabat itu juga ada yang rasa kasihan, ada juga yang rasa enggak tega.
Saya yakin ada. Cuman karena ini sudah perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka laksanakan. Buktinya apa? Ketika sudah Allah SWT terima taubatnya, mereka berlomba-lomba untuk mencari 3 orang sahabat tadi itu untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Lalu begitu ketemu dengan mereka, wajah mereka tuh berseri-seri semua. Allah Akbar. Jadi seperti itu, nggak ada pretensi lain Pak ya ternyata ya. Tidak bicara itu bukan karena pretensi benci orang, bukan ternyata. Ala kulli hal itu sebagai iqab, sebagai hukuman atas tidak ngikut kepada Rasulullah terkait dengan pertempuran karena mereka sudah berjanji untuk apa? Mengorbankan jiwa dan raga dalam membela Islam. Ada kesempatan seperti itu kok mereka alpa, nggak ada alasan lain. Ya kecuali kalau uzur syar'i, di antaranya apa? Ngerawat ibu atau orang tua, ya kan? Sakit atau nggak punya bekal. Ngerawat orang tua, sakit, tidak punya bekal, bahkan dalam kenyataan yang lain juga apa? Pergi, safar. Di antaranya siapa ya waktu itu ya, kalau lupa saya. Mendapatkan amanah perintah juga Utsman bin Affan kalau saya nggak keliru. Utsman bin Affan itu kalau saya tidak keliru waktu perang Badar beliau diberi amanah untuk menjaga atau memimpin kota Madinah ketika Rasul keluar. Maka Utsman tidak termasuk peserta perang Badar. Tapi tidak ikutnya bukan karena males, tidak ikutnya bukan karena sembunyi, tidak ikutnya bukan karena membangkang, tapi karena mendapatkan amanah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda urusannya. Baik. Maka iqamatul hudud melaksanakan kewajiban hudud, hukuman-hukuman, had-had itu juga bagian dari ilaji atau perawatan ketergelinciran manusia. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.